Jadi, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, karena sudah dapat komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-26, ini bukan isu yang terakhir. Jadi oke lah, waktunya kita untuk cerita ya isu yang ke-26 ini. Dan seperti biasa link pembeliannya ada di deskripsi, oke? Tapi sebelum itu seperti biasa spoiler warning dulu nih bagi kalian yang nggak mau kena spoiler soal komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-26 ini. Silahkan baca dulu, rasakan sensasi keseruan dan juga ketegangannya di sini. Baru balik lagi ke video ini. Dan ya udah, kalau bagi kalian yang sudah baca, langsung saja inilah komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-26, lepaskan kuasamu. Cerita dimulai dengan Kirana yang armada Gurlatan ini sudah siap ya untuk menginvasi planet-planet PPB yang menolak kebijakan dari Kirana ini. Ada Bumi, Baraju, Bayugan, Rimbara, Windara yang sama-sama menolak kebijakan dari Kirana ini yang terbilang terlalu kejam gitu ya. Nah, Kirana ini udah siap ya dengan armada Gurlatan yang begitu banyak dan juga kuat ini untuk menginvasi planet-planet PPB agar tunduk kepada pemerintahan Gurlatan di Kirana ini ya. Tapi sebelum menginvasi planet-planet PPB ini, Kirana dapat panggilan dari Feng, dan Feng ini berbicara ke Kirana untuk mempertimbangkan lagi aksinya untuk menginvasi planet-planet PPB ini ya. Kayak Feng ini berusaha untuk bicara ke Kirana kalau adalah cara yang lebih baik gitu loh ya. Tapi Kirana ini tetap batu dan tetap aja ingin menjalankan operasi penginvasiannya ini. Nah, tapi setelah itu Kirana dibuat kaget dengan armada kapal luar angkasa Gurlatan yang diserang oleh geng Kokotiam, dan Kirana yang kesal pun langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang. Tapi tiba-tiba Yaya meminum sebuah flashback dulu nih ya, kembali ke beberapa hari sebelumnya, di mana buku resep yang diberikan oleh Tuan Guru Gaharum ternyata adalah paket lengkap gitu. Jadi Tuan Guru Gaharum itu nggak cuma ngasih benih okuatnya dong ya, ternyata kalau udah berbuah gitu dikasih buku resepnya untuk pengolahannya gitu. Jadi memang satu paket lengkap ya, bener kita. Nah, tapi disinilah masalahnya, kan Boboiboy memutuskan untuk membagi efek buah okuat ini kepada teman-temannya gitu, dipotong-potong agar bisa dibagi berlima gitu. Tapi di sini ternyata ditulis dalam buku resepnya ini, kalau ternyata mengonsumsi buah okuat yang dipisah-pisah gitu, dibagi-bagi, efeknya akan bertahan selama 30 menit doang gitu. Kalau buah okuat ini dikonsumsi secara penuh, maka efeknya akan secara permanen gitu. Ini agak gimana gitu, kenapa kalau dibagi gitu efeknya cuma 30 menit, itu nggak ada yang lebih lama gitu daripada 30 menit doang gitu. Ya nggak ada yang lain gitu, jangan 30 menit lah gitu efeknya. Tapi kalau misalnya setelah efek buah okuat ini habis gitu, dan Boboiboy dan kawan-kawannya masih bisa menggunakan kuasa tahap 3 mereka sendiri gitu, itu masih nggak apa-apa sih ya. Jadi buah okuat ini hanya meningkatkan kekuatan mereka, setelah itu memicu kekuatan mereka agar muncul gitu, dan setelah efeknya habis gitu, mereka masih bisa lah ya menggunakan kekuatan tahap 3 nya mereka. Tapi ya mungkin nggak sekuat saat efek buah okuat ini ada gitu, itu nggak apa-apa ya. Tapi semoga aja tidak hilang kendali gitu untuk Boboiboy. Itu aja sih. Oke, lanjut. Setelah itu Kaizo ya membagi dua tim ya kepada geng Kokotiam untuk mengulur waktu penyerangan planet PPB yang Kirana akan lancarkan, dan Kaizo akan pergi bersama Kapten Papa dan juga Tokasa. Moga-moga Kaizo, Kapten Papa dan juga Tokasa ini memanggil bala bantuan Tapops ataupun tempur A gitu ya, karena ini armada Gurlatan udah ada di 5 orbit planet gitu dengan siap siaga untuk menyerang gitu. Itu kalau misalnya 5 planetnya itu tidak punya pertahanan yang kuat untuk menghalang pasukannya Gurlatan, oh itu bahaya sih ya. Kembali ke masa sekarang di mana geng Kokotiam langsung melancarkan serangannya ke kapal armada Gurlatan yang udah mulai take off gitu ya di pangkalannya Gurlatan itu. Dan di sini Yaya langsung meminum jus buah okuat ini untuk meningkatkan kekuatannya menjadi kuasa manipulasi gravity tahap ketiga yang menghancurkan banyak sekali kapal angkasa Gurlatan yang ada di landasannya itu. Oke, sedikit penjelasan dari kekuatannya Yaya. Kalau kekuatannya Yaya itu adalah manipulasi gravity. Tahap satunya adalah bisa terbang dan juga super strength. Tahap keduanya adalah manipulasi gravity yang mana bisa ngangkatin orang gitu. Nah, yang tahap ketiganya adalah gravity menolak gitu. Jadi kayak untuk tarikan gravity gitu yang lebih kuat dan juga kekuatannya juga lebih besar gitu. Nanti mungkin kita akan jelaskan lagi. Kemudian kuali yang menggunakan sebuah kuali gitu, sebuah perisai kuali gitu ya
untuk menahan tembakan dari pasukan Laskar Guruhan gitu. Dan sekarang adalah gilirannya Ying pula dengan kuasa kelajuan tahap ketiga dengan hyper speednya. Oke, sedikit penjelasan kuasanya Ying. Kalau kuasanya Ying adalah manipulasi kelajuan, tahap satunya adalah lari super cepat, tahap keduanya adalah kuasa slow mo, dan kuasa tahap tiganya adalah hyper speed gitu, yang kita bisa lihat di sini, yang mana Ying menumbangkan banyak pasukan Laskar Guruhan. Dan terakhir di sini ada Gopal ya. Gopal menggunakan kuasa molekul tahap ketiga, yaitu tukaran molekul pada tubuhnya dia. Sedikit penjelasan dari kuasanya Gopal. Kalau Gopal ini tahap satunya adalah kuasa perubahan molekul kepada barang, tahap keduanya ubahan ke semula gitu, dan kuasa tahap tiganya adalah ini tukaran molekul pada bahan dia. Dan dia menjadikan dodol durian tangannya untuk menghantam Jenderal Gurmida. Wow, nggak apa-apa sih dodol durian yang asal berguna untuk menumbangkan sekelas Jenderal Gurmida yang badannya high loss gitu. Oke ya, setidaknya masih berguna gitu. Jangan bilang Gopal beban di sini ya, meskipun dengan kekuatan yang agak aneh gitu, tapi dia masih bisa menolong gitu dan efektif gitu dengan Gopal ini. Oke. Sekarang kita ke Kirana gitu. Di sini Kirana malah ke tingkat bawah istana, tepatnya ke reaktor istananya gitu. Bukannya menyerang pasukan geng Rotium yang sedang beradu dengan pasukan Laskar Guruhannya, Kirana memutuskan untuk ke sektor reaktor istananya gini. Karena Kirana tahu ternyata ini semua hanyalah pengalihan atau ya jebakan lah gini. Dan Kirana pun tahu mana dia harus pergi gitu. Makanya dia ke tingkat bawah istana, tepatnya ke reaktor istana, dan di situ Boboiboy sudah menunggu kedatangan Kirana. Dan Kirana di sini cerdik banget emang, GG. Nah, di sini Boboiboy dengan santunya bersama keyboard. Oh alah, itu ternyata keyboard. Nah, ternyata keyboard ini sudah di-upgrade atau diotak-atik gitu sama Jenderal Sharia gitu, yang otaknya juga pinter gitu ya dalam mengotak-atik sebuah power sphere dan membuat sesuatu. Jadi ya oke lah di sini. Dan di sini Kirana pun juga menyadari keberadaan Feng gitu. Ya lalu Feng di sini keluar ya dari penyamarannya gitu, dan ya karena udah terbongkar, dan lalu ingin menyadarkan Kirana gitu. Tapi Kirana yang tetap aja batu dan udah trauma dan lain-lainnya, kondisi psikologisnya pun juga udah terganggu, langsung menyerang Feng dengan kekuatan Voltranya. Tapi untungnya Feng ini bisa menahan serangan Kirana, dan Kirana pun langsung membelokkan serangannya tepat ke Boboiboy. Tapi terlambat, ternyata Boboiboy sudah meminum jus buah okwat dan langsung bertukar menjadi Boboiboy Rimba. Dan akhirnya pecah pertarungan antara Boboiboy Rimba melawan Kirana Voltra. Dan di sisi lain ada juga Feng melawan Jenderal Sharia dengan rambutnya gitu ya. Oke, tapi ya udahlah, di sini pecah pertarungan antara Boboiboy Rimba yang mampu menandingi kekuatan dari Kirana Voltra gitu. Jadi Boboiboy Rimba ini kekuatannya gitu dengan kekuatan skalanya besar gitu. Jadi efek dari buah okwatnya ini bisa mengendalikan kekuatan yang begitu besarnya gitu. Jadi Kirana di sini kalah kekuatannya sama Boboiboy Rimbanya ini ya, dengan santuinya gitu. Waduh, dengan kekuatannya. Tapi di sini agak keanehan juga. Kenapa Boboiboy Rimba ini bisa menandingi kelajuan dari kekuatan Voltranya ini ya? Entah apakah ini adalah refleks santai dari Boboiboy Rimba ya, meskipun santai tapi juga bisa menghindar dari serangan-serangan Voltranya Kirana gitu, atau ini adalah ada efek khusus dari peningkatan buah okwatnya itu ya, gitu. Yang asal di sini Kirana kalah melawan Boboiboy Rimba yang akhirnya juga ditonjok dengan pukulan Rimba menjalarnya. Dengan itu besar banget ya, makanya kekuatannya Kirana ini agak ya gimana, agak kalah gitu ya dengan kekuatan Boboiboy Rimba yang begitu masifnya ini. Jadi kekuatannya besar banget, bisa dikontrol, jadi tidak hilang kendali gitu. Dan akhirnya Kirana kalah melawan Boboiboy Rimba ini. Dan saat Kirana ini kalah ya melawan Boboiboy Rimba ini, Kirana pun berhalusinasi tentang Boboiboy yang menjadi retaka. Yes, ini yang kita maksud. Kenapa Kirana ini kondisi mentalnya ini tidak sehat, atau ya habis trauma gitu, planetnya diserang, ayahnya meninggal, kemudian ya lain-lain gitu. Makanya di sini Kirana mulai berhalusinasi. Kita bisa lihat di isu yang ke-23, Kirana pun juga berhalusinasi gitu. Nanti mungkin kita akan bahas lagi tentang kondisi mental dari Kirana ini dalam sebuah video khusus gitu, untuk menjelaskan kondisi
mental psikologisnya Kirana dengan ringkas gitu ya. Karena banyak yang masih belum paham, jadinya nanti deh kita buatkan video khusus untuk membahas kondisi psikologis dari Kirana ini aja ya, oke? Nah, setelah itu Kirana yang melihat Boboiboy yang sekira-kiranya menjadi retaka gitu dengan halusinasinya dia ini, langsung emosinya ini memuncak sampai hilang kendali dari kuasa elemental Voltra ini. Dan cerita pun bersambung. Oke, ini untuk sneak peek dari isu terakhir komik Boboiboy Galaxy musim kedua ini ya. Ternyata isu 26 bukanlah isu terakhir, melainkan isu yang ke-27 adalah isu yang terakhir dari komik Boboiboy Galaxy musim keduanya gitu. Dan pastinya pertarungan finalnya akan sangat keren banget. Gimana nantinya, apakah Tahap akan datang atau segalanya, nanti kita akan bahas juga di video teori, oke? Oke, segitu aja dulu untuk review cerita dari komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-26 ini. Oke, kalau misalnya ada yang mungkin saya lewatkan teori pendapat kalian sendiri, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau ada yang kalian mau koreksi pun silahkan tulis aja di kolom komentar, oke? Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian di video ini, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.